Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari kata Junudur Rahman yang berarti tentara Allah yang Maha Pengasih. Seorang abdi negara asal Jawa Barat mendirikan pondok pesantren yang berada di kawasan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kehadiran pondok pesantren ini membawa dampak positif bagi masyarakatnya, khususnya anak yatim dan juga kaum duafa. Lantas, seperti apa jejak Islam yang berada di kawasan ini? Bersama saya, Frederico Sinatria. Inilah jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Berbekal sebidang lahan di kawasan Cugenang Cianjur, serta niat yang tulus, seorang abdi negara, Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa, telah mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan sejak tahun 2018. Dengan tekad kuat untuk berkontribusi bagi pemerintah dan memberikan bantuan nyata kepada anak-anak yatim piatu, Brigjen Rahmat mendirikan sebuah kompleks pendidikan yang mencakup pesantren tahfidz Quran dan sekolah alam. Di atas lahan ini, yang luasnya 12.000 meter persegi, ia membangun fasilitas pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM yang bernama Junudur Rahman. Junudur Rahman sendiri memiliki arti tentara Allah yang Maha Pengasih. Penamaan tersebut diambil karena sekolah ini didirikan oleh seorang abdi negara TNI. Sesuai dengan namanya, ia berharap bisa menjadi tentara Allah yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim dan piatu, serta duafa dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini renungan yang cukup panjang sekali juga, cukup panjang. Saya berpikir bahwa mungkin selama saya berdinas, saya berpikir apa yang kira-kira yang bisa saya berikan buat masyarakat, khususnya masyarakat Cijedil sini. Kemudian saya juga berpikir nanti apabila setelah saya pensiun itu, apa yang bisa saya kerjakan, baik untuk saya sendiri ataupun buat masyarakat. Dan mungkin yang paling penting juga, saya merenung bahwa suatu saat juga saya akan meninggalkan dunia ini. Sehingga saya harus berpikir apa kira-kira yang bisa saya tinggalkan, karena kita tahu dalam satu hadis bahwa amalan kita itu akan selesai pada saat kita meninggal. Hanya 3 amalan yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah amal jariah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kami berpikir ini mungkin salah satu wadah bagi saya untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat, berkontribusi juga terhadap pemerintah, bagaimana mencerdaskan masyarakat, khususnya terkait dengan masalah keagamaan. Kebetulan saya punya anak 3. Saya tidak memiliki latar belakang agama yang cukup kuat. Karena kesadaran itulah saya muncul, ingin anak-anak saya tuh memiliki pengetahuan agama yang cukup. Maka semua anak saya yang 3-3-nya saya masuk ke pesantren mulai kelas SD sampai SMA. Dengan anak yang 3 yang masuk pesantren, itu kurang lebih saya 13 tahun berkecimpung di 2 pesantren. Karena apa? Setiap saat saya harus datang ke sekolah, sehingga dari anak pertama sampai ketiga itu 13 tahun. Nah itulah saya menginspirasi saya, wah ternyata inilah salah satu bentuk apa yang bisa saya berikan sama masyarakat ini. Nah, apalagi saya sebagai militer, kebetulan saya banyak bertugas di bidang pendidikan. Ada 6 tempat pendidikan yang pernah saya bertugas, dari mulai saya di Bogor di Pusdik Intel, kemudian di Pusdik Intel yang di Ciomak, Cilendek, kemudian di Pusdiksi, kemudian di Akademi Militer, Saskuat, dan sekarang saya di Potekat. Nah, basic pengetahuan saya bertugas sebagai militer yang baik di pendidikan
dengan apa yang saya lihat, ternyata saya menginspirasi untuk mendirikan pesantren ini. Walaupun toh dulunya hanya sebatas sebagai sekolah tahfiz Quran, tapi berjalannya waktu, akhirnya ada ide-ide lain yang membuat saya berinovasi dengan mendirikan sekolah seperti ini. Sejak berdiri tahun 2018, banyak tantangan yang dihadapi oleh Brigjen TNI Dr. Rahmat dalam mengembangkan lembaga ini. 1 tahun berdiri, pada tahun 2019, COVID-19 menyerang yang membuat sekolah ini tertatih-tatih, namun akhirnya dapat bertahan. Wabah COVID usai, tahun 2022 Cianjur diguncang bencana alam gempa bumi dari sesar Cugenang yang meluluh lantahkan sebagian besar bangunan yayasan ini. Namun, atas keyakinan dan tekad yang kuat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan tujuan mencerdaskan generasi muda yang berakhlakul karimah, Brigjen TNI Dr. Rahmat mampu bangkit dan membangun kembali yayasan ini. Tepatnya kurang lebih tahun 2018. Saya pada saat itu bertugas di Magelang, di Akademi Militer. Saya mencoba mendirikan tahfiz Quran. Persoalannya saat itu adalah saya bertugas jauh dari tempat ini. Saya hanya datang ke sini mungkin belum tentu sebulan sekali. Dan saya bertekad untuk dirikan dulu aja pesantren itu. Saya mengambil ustadz yang hafiz Quran. Kemudian juga saya mengambil beberapa siswa karena memang masih kosong sama sekali. Fasilitas belum ada sini. Waktu itu semuanya saya gratiskan. Kita dari aspek pembelajarannya, kemudian juga tempat tinggalnya, makannya. Berjalan dengan waktu, pada tahun 2019 itu kan ada pandemi COVID selama 2 tahun. Nah inilah membuat perkembangan pesantren agak susah. Karena pada saat bersamaan, jangankan sekolah yang baru, sekolah yang udah jadi aja pada saat COVID itu susah untuk berkembang. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun COVID kami masih bisa berjalan walaupun tuh cukup berat. Nah, setelah itu baru kami mulai berkembang. 6 bulan kemudian, tepatnya di tahun 2022 akhir, tempat kita ini yang tepatnya di Cijedil Cugenang itu ternyata kena gempa. Kena gempa yang cukup dahsyat dan ini menghancurkan mungkin kurang lebih sekitar 50% fasilitas yang ada yang sudah kita bangun itu. Nah disitulah ada rasa sedih kita sebagai manusia karena apa yang sudah kita bangun juga rusak. Tapi saya percaya sama takdir bahwa ini merupakan bagian dari perjalanan hidup saya. Kemudian saya coba bangun kembali, bangkit kembali. Akhirnya 2023 kita mulai berkembang lagi dan alhamdulillah sekarang kita sudah berusaha mempromosikan. Kemudian juga siswa-siswa sudah mulai banyak dan sudah berjalan dengan alhamdulillah cukup baik. Walaupun mungkin belum sempurna. Seiring dengan berjalannya waktu, yayasan ini pun terus melakukan inovasi dan berkembang. Semakin banyak pula santri dan siswa yang menimba ilmu agama. Yayasan Pendidikan Islam Junudur Rahman di Kabupaten Cianjur menawarkan konsep pendidikan yang unik dan berbeda dari sekolah-sekolah lainnya di Cianjur. Mengusung tema sekolah alam, yayasan ini mengintegrasikan proses pembelajaran dengan alam sekitar, menciptakan suasana belajar yang lebih luas dan terbuka bagi para siswa. Selain itu, Pondok Pesantren dan Yayasan Pendidikan Islam Junudur Rahman juga tidak hanya berfokus pada pendidikan akademis dan religius semata, tetapi juga mengajak anak didiknya untuk lebih dekat dengan alam. Konsep sekolah alam ini menempatkan alam sebagai laboratorium hidup, di mana setiap elemen alam bisa menjadi sarana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Siswa diajak untuk belajar langsung dari alam, memahami ekosistem dan makhluk hidup di sekitar.
Jadi untuk jenjang pendidikannya ada formal dan non formal. Kalau yang untuk formalnya ada TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk non formalnya ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Pondok Pesantren Tahfiz. Kalau untuk TK didirikannya dari 2019. Setelah itu ada SD, setelah itu SMP. Kalau untuk tiap jenjangnya dari TK itu ada sekitar 30-an, SD ada 40, SMP-nya ada 50, kalau SMA-nya ada 30. Baik formal maupun non formal yang kita unggulkan adalah kompetensi Kequranan. Jadi semua jenjang diharapkan semuanya itu mencapai hafalan, minimal hafalan di setiap jenjangnya. Kalau TK minimal dari surat Ad-Duha sampai Anas. Kalau SD minimal juz amma, juz 30. Kalau SMP minimal 3 juz dan SMA 3 juz. Tapi alhamdulillah di kita kelas 12 itu sudah 30 juz. Dengan pendekatan ini, Yayasan Pendidikan Islam Junudur Rahman tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan memiliki karakter yang kuat. Para siswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjaga dan merawat alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Konsep pendidikan berbasis alam yang diterapkan di Yayasan Pendidikan Islam Junudur Rahman ini menawarkan perspektif baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Cianjur, memberikan alternatif yang segar dan inovatif dalam mendidik generasi masa depan. Selain memberikan pendidikan formal di tingkat TK hingga PKBM dan mengusung konsep sekolah alam, Yayasan Pendidikan Islam Junudur Rahman juga memberikan perhatian kepada pendidikan agama melalui pesantren Tahfizul Quran atau PTQ Junudur Rahman. Dengan demikian, siswa-siswi tidak hanya memperoleh pengetahuan umum, tetapi juga mendalami ajaran agama secara mendalam. Ada, jadi dari TK, SD, SMP, SMA, insya Allah ada jenjang beasiswa. Bahkan secara variatif investasi pendidikan itu fleksibel gitu ya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan calon siswa tersebut. Ketika calon siswa tersebut ada prestasi di tingkat kabupaten atau provinsi, itu memang bisa dikonversi menjadi potongan investasi pendidikan yang kita berikan. Jadi pertama, sekolah alam ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Jadi alam semesta ini adalah media pembelajaran untuk belajar para peserta didik. Nah, salah satu contoh realnya adalah anak-anak SD dan TK itu diajak belajar real gitu ya. Ketika belajar air, maka mereka akan diajak ke sungai. Ketika belajar mereka bagaimana proses nasi, padi gitu ya, maka mereka akan diajak ke sawah untuk mengetahui proses dari A sampai Z-nya. Jadi lebih memprioritaskan pelajaran real gitu. Tidak hanya terbatas di kelas-kelas tertentu saja. Selain itu, yayasan ini juga berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang luas kepada masyarakat sekitar melalui jalur PKBM Junudur Rahman Cianjur. Melalui berbagai upaya, termasuk pembelajaran jarak jauh atau online, sekolah ini berusaha agar setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain itu, sekolah ini pun menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan intelektual para siswa.
tidak hanya menjadi tempat yang memberikan pendidikan berkualitas bagi para siswanya, yayasan ini memberikan kesempatan bagi anak yatim dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Salah satunya dengan program beasiswa Tahfiz Quran. Saya mulai bergabung di sini dari mulai tahun 2019 dan saya tertarik bergabung di sini karena di sini programnya alhamdulillah bagus gitu. Terus suasana lingkungannya juga alhamdulillah kayak di latar belakangi alam yang indah gitu, sehingga kita sedang belajar pun insya Allah nyaman. Alhamdulillah kalau masalah dari program cukup banyak, dari mulai seperti pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, terus tahfidz Quran, mulai informatika. Awal mulanya saya tahu dari kakak saya. Nah, kakak saya punya teman kakak saya itu punya anak tapi mondok di sini juga gitu. Program yang menarik saya ke sini cukup banyak, dari mulai tahfidz Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kayak teknologi gitu. Manfaatnya juga cukup banyak, dari mulai hafalan. Alhamdulillah saya di sini dapat menyelesaikan hafalan 30 juz dalam jangka 5 tahun. Terus sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Arab, bahasa Inggris. Harapan kedepannya, saya berharap saya menjadi pribadi yang lebih baik, terus dapat bermanfaat untuk agama, masyarakat, dan negara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Melalui program beasiswa Tahfiz Quran, anak-anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu dapat memperoleh pendidikan yang sama, yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga spiritual. Mereka diajarkan untuk mencintai Al-Quran, menghafalnya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ya, pertama, kalau harapan dari pihak yayasan yang memang kebetulan berlatar belakang militer, diharapkan ada pendidikan-pendidikan militer, salah satunya bela negara yang memang disampaikan kepada semua jenjang, dimasukkan kepada kurikulum semua jenjang, sehingga output dari setiap jenjang memiliki kecintaan gitu ya terhadap bangsa dan negara sebagaimana militer, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya pribadi tadi saya sampaikan bahwa semuanya muncul dari kesadaran diri saya, kemudian renungannya cukup panjang. Dan saya juga percaya bahwa mungkin selain saya ada, jumlahnya saya tidak tahu persis ya, ada mungkin rekan-rekan kami dari TNI juga yang merintis seperti ini atau mungkin sudah jalan. Harapan kami bahwa kita punya kewajiban, pertama buat diri kita sendiri, kemudian yang kedua buat masyarakat sekitar kita, yang ketiga secara umum bagaimana kita mampu mencerdaskan bangsa ini. Ya, salah satu yang kita perbuat walaupun itu tidak banyak ya dengan mendirikan pesantren seperti ini. Tahfiz Quran saya kira semua kita tahu, terutama yang beragama Islam, suatu hal yang memang menjadi kebanggaan setiap umat Islam. Walaupun itu sulit, tapi saya yakin kalau dengan keinginan yang kuat dan yang semangat yang kuat, saya kira itu bisa terwujud seperti itu.
Dengan semangat cinta tanah air dan agama yang menjadi landasan pendirian yayasan ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas serta mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Usaha mulia ini juga tidak hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan berjiwa sosial. Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa berharap melalui lembaga pendidikan ini, anak-anak yatim piatu dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, serta menjadi individu yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan semangat pengabdian dan ketulusan hati, ia terus berupaya mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan bermutu tinggi, memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak Indonesia. Pemirsa Jejak Islam, pengabdian sesungguhnya tidak hanya mengabdi kepada bangsa dan negara, namun mengabdi kepada agama untuk kehidupan di akhirat kelak. Itu semua sudah dilakukan oleh seorang abdi negara asal Jawa Barat, Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa, mendirikan pondok pesantren, memberikan manfaat kepada masyarakat, mencetak generasi unggul, dan juga memiliki generasi yang akhlakul karimah yang terbaik. Demikianlah Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Saya Frederico Siratria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.